Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,63% ke angka 5.529. Selain video ini, saya telah mengupload satu video yang membahas tentang saham yang mulai bergerak naik dan berpotensi untuk break dari resistennya. Dan di video ini saya akan menganalisa saham Antam dan BRIX yang dalam satu minggu terakhir ini masih bergerak sideways. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum saya memberikan analisa, saya akan memberikan informasi untuk viewer baru pada channel ini. Channel ini selain memberikan analisa saham di setiap videonya, kami juga memberikan video edukasi atau pendidikan tentang analisa teknikal atau bandarmologi. Jadi untuk teman-teman yang baru masuk ke channel ini, teman-teman bisa klik untuk playlistnya. Jadi di playlist teman-teman bisa lihat kategori-kategori yang teman-teman mau belajar. Apabila teman-teman mau belajar technical analysis, teman-teman bisa klik ini. Apabila teman-teman mau belajar psikologi trading atau belajar candlestick, bisa teman-teman pilih. Ini untuk bandarmologi juga teman-teman bisa pilih. Jadi ini informasi yang sangat berguna apabila teman-teman masih baru pada dunia saham. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,42% ke harga 1190. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren sebenarnya Antam masih bergerak tren. Tapi setelah kenaikan minggu lalu yang 10%, jika kita lihat pada saat tanggal 9, pada saat tanggal 10 sampai hari ini, Antam mulai bergerak sideways dan mulai bergerak turun. Jadi untuk resisten saat ini berada di sekitar harga 1250 sekitar di sini, dan support masih berada di sekitar harga 1150 yang sebelumnya merupakan resisten kuat dari saham Antam. Dan memang dalam satu minggu ini Antam masih bergerak sideways, tapi untuk tren jangka menengah masih bergerak sangat uptrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways dan mulai bergerak turun. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi walaupun cuma naik sedikit, hari ini bandar sudah terlihat mulai masuk kembali. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham Antam. Sekarang saya coba ke data pergerakan asing dulu. Teman-teman bisa lihat pada saat tanggal 9, pada saat kenaikan 10% lebih ini, asing terlihat melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Tapi menariknya pada saat tanggal 10, asing langsung keluar dengan jumlah hampir sama. Dan setelah masuk dengan jumlah 47-an, keesokan harinya keluar dengan jumlah yang sama. Dan setelah itu asing terlihat mulai melakukan distribusi pada saham ini. Sehingga dalam satu minggu terakhir ini harga Antam tidak bergerak naik, malah bergerak turun setelah kenaikan tinggi 10%. Sekarang saya balik lagi ke data broker summary. Saya akan ganti ke tanggal 10 pada saat penurunan setelah kenaikan 10%. Teman-teman bisa lihat pada saat tanggal 10 ini bandar melakukan distribusi dan Antam turun 3% lebih. Saya pindah ke tanggal 11. Bisa teman-teman lihat pada saat tanggal 11 juga bandar masih melakukan distribusi. Sekarang saya pindah ke tanggal 12. Tanggal 12 juga teman-teman bisa lihat bandar masih melakukan distribusi. Sekarang saya ke tanggal 13. Dan pada saat tanggal 13 ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Dan pada saat itu Antam ditutup bertahan di harga 1170. Sekarang saya ganti ke tanggal 16. Teman-teman bisa lihat pada saat tanggal 16 pun
Bandar masih melakukan distribusi. Jadi dari tanggal 10 sampai tanggal 16 pada saat penurunan ini, Bandar terus melakukan distribusi. Dan menariknya hari ini pada saat kenaikan cuma 0,42%, Bandar terlihat mulai masuk kembali dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Antam di bawah harga 1150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi seperti penjelasan saya pada video sebelumnya untuk saham Antam, prospek ke depan saham ini masih sangat bagus. Dan penurunan dalam 1 minggu terakhir ini masih wajar karena Antam pada waktu itu sudah naik lumayan tinggi. Jadi setelah kenaikan tinggi itu, Bandar mulai melakukan take profit dulu. Dan hari ini Bandar sudah mulai terlihat masuk kembali. Tinggal kita menunggu asing masuk membeli saham ini. Jadi dalam 1 minggu ke depan sebenarnya Antam masih berpotensi untuk balik kembali menuju resisten harga 1250. Nah, apabila dalam 1 minggu ke depan ini Bandar juga sudah mulai masuk dan asing juga sudah mulai masuk membeli saham ini, maka Antam berpotensi untuk break dari resisten ini dan naik menuju target berikutnya di harga 1400. Jadi untuk teman-teman yang belum membeli saham ini bisa tunggu di sekitar harga 1180-an sampai harga 1200-an. Tapi apabila teman-teman mau lebih aman lagi, bisa tunggu di sekitar daerah support di harga 1150 atau tunggu Antam break dari resisten harga 1250 baru teman-teman entry. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BRIS. Saham BRIS pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,77% ke harga 1305. Jika kita lihat di grafik, selama hampir 1 bulan terakhir ini saham BRIS masih bergerak sideways. Jadi sebelumnya BRIS sempat naik tinggi, tetapi saat menyentuh harga 1500, BRIS mulai bergerak turun. Jadi untuk resisten kuat saat ini berada di harga 1500. Dan memang masih ada satu resisten minor di sekitar harga 1400. Jadi ada 2 resisten saat ini yang menahan kenaikan dari saham BRIS. Sedangkan untuk support kuatnya saat ini masih berada di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1075. Sedangkan untuk support minornya saat ini berada di sekitar harga 1180. Untuk support berikutnya lagi di garis EMA 150 saat ini berada di harga 750. Dan untuk tren, untuk jangka menengah BRIS masih bergerak tren dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk secara teknikal menurut saya saham BRIS masih bagus. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BRIS di harga atas maupun harga bawah dan tujuannya memang untuk investasi atau trading jangka panjang, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Walaupun dalam 2 minggu ini pergerakan saham BRIS masih bergerak datar-datar saja. Padahal saham-saham perbankan lain sudah naik lumayan tinggi. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan Bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat, sekarang saya ganti ke tanggal 17. Hari ini Bandar terlihat melakukan sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk membeli saham BRIS. Untuk data pergerakan asing, jika kita lihat, dalam 1 minggu terakhir ini, asing sudah mulai masuk kembali membeli saham BRIS. Jadi walaupun BRIS dalam 1 minggu terakhir ini masih bergerak sideways, asing sudah mulai masuk kembali. Jadi ini merupakan sentimen positif atau tanda-tanda positif pada saham BRIS. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BRIS masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih ada potensi untuk naik kembali menuju resisten harga 1400. Dan teman-teman harus ingat, selama masih gagal break dari resisten kuat di harga 1500, BRIS masih akan bergerak sideways. Dan selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham BRIS juga masih sangat bagus. Jadi selama masih bertahan di atas daerah support ini, BRIS masih akan bergerak sideways dan lebih cocok untuk di swing trade. Dan selama asing masih terus masuk, saya melihat potensi BRIS untuk break dari resisten kuat di harga 1500 juga masih sangat besar. Jadi bisa kita lihat 1 minggu ini asing sudah mulai masuk. Apabila dalam 1 minggu ke depan asing terlihat juga masih terus masuk membeli saham ini, disertai juga jumlah yang meningkat,
maka potensi breach untuk break dari harga 1500 dan mulai uptrend akan sangat besar. Dan apabila berhasil break dari harga 1500, maka target berikutnya adalah di harga 1700. Jadi saham breach juga menurut saya masih sangat layak untuk di hold, dan saat ini masih bergerak sideways. Jangan khawatir, manfaatkan kesempatan ini untuk akumulasi atau beli di sekitar daerah supportnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.